Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Hidup Emak-emak. Sekarang aku mau kasih lihat kalian gimana kreasi Furoshiki yang beda dari sebelumnya. Sebelumnya yang belum subscribe, silahkan subscribe. Yang pengen berbagi cerita silahkan komen, like, dan jangan lupa bagikan ke teman-teman kalian ya. Terima kasih. Sebelumnya aku mau kasih tahu kalian kenapa aku lebih milih bungkus parcel dengan Furoshiki daripada dengan kardus. Pertama, dia eco-friendly. Kenapa sih eco-friendly? Karena kain yang digunakan setelahnya bisa digunakan lagi. Biasanya kan kalau kardus kalau nggak dibuang ya disimpan. Kalau kainnya dari taplak bisa kita buat taplak, kalau kerudung atau scarf bisa dipakai kerudung lagi, kalau udeng juga bisa buat ikat kepala atau buat bungkus lagi juga boleh. Kemudian yang kedua, ekonomis atau murah. Ini dia kesukaan emak-emak. Contohnya, harga satu taplak ini aku beli 20.000 ke atas, antara 15.000 sampai 25.000. Sekarang nih, misal kita beli box atau karton atau kardus, sekarang harganya juga sudah 15.000 ke atas. Apalagi kalau box yang kertasnya tebal ya, itu lebih mahal lagi kan. Kemudian yang ketiga, yaitu fleksibel. Kenapa fleksibel? Misal nih, satu taplak ini ukuran 1 meter kali 1 meter, bisa langsung aku gunain untuk berbagai ukuran toples. Jadi kita nggak perlu pusing cari-cari box yang ukurannya fit dengan toples. Satu ukuran kain itu bisa untuk toples yang kecil, bisa untuk toples yang besar, tergantung gimana kita kreasikan ya. Kemudian yang empat, yaitu yang paling penting, yaitu Chef Batik Indonesia. Jangan lupa juga kalian subscribe channel YouTube Chef Batik Indonesia. Aku paham sih, kita tuh suka tergiur dengan sesuatu yang murah, apalagi dengan barang-barang impor yang emang harganya itu terlalu murah banget. Tapi jujur deh, kalian pasti juga ngerasakan kalau kualitas barang itu sesuai dengan harganya. Yuk mulai beli produk Indonesia, salah satunya batik dari Indonesia, mencintai produk dalam negeri, memajukan ekonomi rakyat kecil mulai dari beli produk asli Indonesia, produk hasil UMKM, supaya ekonomi kita bisa lekas bangkit lagi ya. Langsung aja yuk tonton videonya. Selamat menonton. Pertama, yang saya pakai adalah kain ukuran 1 meter kali 1 meter. Kemudian siapkan toplesnya. Toples yang saya pakai ini diameternya 15 cm. Letaknya di tengah. Caranya dengan menyatukan keempatnya seperti yang terlihat di video ya. Kemudian tiap dua sisi kain diikatkan saling menyilang sehingga terdapat ada 2 ikatan kain. Pastikan tiap ikatannya itu sudah kencang ya. Kalau sudah kencang, rapikan tiap sisi kainnya. Karena sisa kain ini akan kita bikin seperti kelopak bunga. Cara merapikan sisa kainnya dengan cara bagian pinggir kain saya arahkan ke dalam. Kemudian sisa kain dilipat ke atas dengan panjang tidak lebih lebar dari lebar toples. Saya mulai dari sisa kain bagian bawah, dilipat ke atas, kemudian diteruskan sisa kain bagian atas, dilipat kemudian diselipkan di simpul sebelumnya. Kemudian sisanya dibiarkan menjuntai karena sisa ini akan aku pakai untuk bentuk tengah bunganya. Kemudian dilanjutkan dengan sisa kain bagian kanan dan kiri dilipat ke atas. Aja serapi mungkin supaya sisa kainnya tidak terlihat. Kemudian sisa kain yang bagian atas tadi digunakan untuk mengikat atau menyimpul lipatan dari sisa kain sebelah kanan dan kiri tadi, sehingga bentuk kelopak bunganya tadi tidak akan terlepas. Detailnya bisa kalian lihat di dalam video ya. Kemudian setiap kelopak bunga yang sudah jadi tadi di-adjust serapi mungkin supaya terlihat seperti kelopak bunga yang mekar. Dan tada, jadi udah jadi deh ini. Unik, cantik, kreatif bukan? Dan tampil beda dari yang lain. Jangan lupa berikan ucapan dan bisa diberikan ke kerabat tersayang sebagai hadiah atau hantaran.
saat hari raya nanti, atau hari-hari lain juga bisa untuk buah tangan atau lainnya. Kemudian lanjut di step kedua. Di step kedua saya juga akan bikin bentuk 4 kelopak bunga, tapi dengan cara yang berbeda dari step yang pertama. Dan toples yang saya gunakan juga berbeda. Sekarang saya pakai toples untuk berat 1/4 kg, jumlahnya 4 biji, sehingga diameternya lebih kecil tapi tingginya lebih panjang. Step awalnya sama, yaitu dengan cara mengikatkan 2 sisi kain, kemudian 2 sisi lainnya diikatkan lagi. Tapi di cara ini terdapat 3 simpulan agar ikatannya bisa lebih kencang karena kain yang saya gunakan terlalu lebar. Kemudian rapikan ikatan, pastikan ikatannya sangat kencang ya, sehingga jika diangkat toplesnya juga tidak akan terpisah. Jika di cara pertama sisa kain dilipat di atas, tapi cara ini sisa kain akan dilipat ke bawah secara bersamaan supaya tingginya sama rata ya. Kemudian diikatkan dengan bantu anggalang karet, ikat sekencang mungkin supaya tidak terlepas. Kemudian tata serapi mungkin kelopak bunganya supaya terlihat alami. Kemudian jika ada sisa kain lagi yang bagian dalam, bisa kalian selipkan lagi di dalam karetnya tadi, sehingga tampak atas sangat rapi dan tampak bawah juga rapi. Adjust lagi serapi mungkin supaya terlihat alami. Dan tada, jadi jika kan bentuknya hampir sama dengan step yang pertama, tapi caranya berbeda. Nah, kalian suka yang mana nih? Komen di bawah ya. Jangan lupa juga dikasih kartu ucapan, dan siap deh jadi untuk bingkisan. Terima kasih sudah menonton video aku. Terima kasih sudah subscribe. Yang belum, silahkan subscribe dulu. Jangan lupa like dan komen. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.